Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah warasatul Quran dimanapun berada, kali ini barangkali materi yang baru di channel Warasatul Quran. Materinya terkait dengan seputar i'rab Al-Quran. Insyaallah selama 15 atau 20 menit mungkin kita akan berkenalan. Ini baru mukadimah terkait dengan i'rab Al-Quran. Jauh sebelum masuk ke materi tentang kaidah nahwu dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita kenalan dulu terkait dengan apa itu i'rab Al-Quran. Nah, i'rab Al-Quran ini di Bandung cukup lumayan banyak, terutama di kota ada beberapa tempat. Jadi bagi ikhwatu iman yang lokasinya dekat dengan lokasi-lokasi kajian i'rab boleh bergabung. Pusat utamanya ada di Logam dengan guru utama Al-Ustadz Asep Sofyan Nurdin. Kemudian di Istiqomah juga ada. Silahkan bisa bergabung. Ada beberapa kelas, jamaah boleh memilih cocoknya ada di kelas mana, itu silahkan. Di Salman juga ada, itu sudah ada 2 kelas. Di daerah Nagrog juga itu ada, silahkan boleh bergabung. PT Inti ada, daerah Antapani juga ada. Jadi bagi ikhwatu iman yang mau ikut bergabung langsung, itu silahkan boleh gabung di kelas yang mana saja sesuai dengan kemampuan. Namun bagi ikhwatu iman yang tidak bisa atau belum bisa bergabung secara langsung ikut belajar di kelas, mungkin media ini bisa dimanfaatkan untuk media perkenalan terutama dengan i'rab Al-Quran. Kali ini masih mukadimah, masih pembukaan terkait dengan apa itu i'rab Al-Quran. Nah, i'rab Al-Quran itu terdiri dari 2 kata. Nulisnya seperti ini, i'rabul Quran. Nah, i'rab Al-Quran itu terdiri dari 2 kata atau 2 kalimat dalam bahasa Arab. Ada kalimat i'rab, ada kalimat Quran. Nah, insyaallah kita akan bahas per kata, baik secara bahasa maupun secara istilah. I'rab secara bahasa itu artinya al-ibsah, al-ibsahu, wal ibanah. Nah, i'rab itu artinya al-ibsah, artinya menjelaskan. Wal ibanah, dan diartikan juga menerangkan. Jadi i'rab itu secara bahasa artinya menjelaskan atau menerangkan. Nah, tentu saja kalimat ini bisa disandarkan kepada apa saja. Tergantung nanti disandarkannya kepada apa, berarti dia menjelaskan sesuatu yang disandari itu. Nah, di sini kalimat i'rab itu disandarkannya kepada Al-Quran. Berarti nanti kita akan mempelajari i'rab menjelaskan, menerangkan Al-Quran. Nah, saya tekankan dari sekarang bahwa i'rab Al-Quran bukan berarti nanti itu terlepas dari hadis. Tidak melulu dengan Al-Quran, tidak. Nah, nanti untuk belajar kaidahnya, belajar i'rab Al-Quran ini, itu contoh yang diambil yang pertama adalah dari Al-Quran dulu. Kemudian jika nanti tidak ditemukan di Quran, maka akan dicarikan di hadis. Tidak ditemukan di hadis, dicarikan di syair, kata-kata hikmah ataupun yang lainnya. Nah, i'rab secara bahasa artinya menjelaskan,
i'rab secara bahasa artinya menerangkan. Di dalam bahasa Arab ada ungkapan i'rab, ada ungkapan ta'rib. Ada i'rab, ada at-ta'rib. Nah, begitu. Kalau ini wajahnya dari arroba. Kalau ini wajahnya dari akroba. Nah, begitu. Kata Ibnu Hajar, kata Imam Al-Azhari bahwa i'rab dan ta'rib itu artinya sama, yaitu al-ibanah. Artinya menjelaskan, artinya menerangkan. Nah, i'rab secara bahasa demikian, menjelaskan, menerangkan. Sedangkan secara istilah di dalam kitab Kaifa Nata'allamul I'rab, di sana dijelaskan bahwa secara istilah yang dimaksud dengan i'rab adalah al-ibsahu an khosaisil kalimatil arabiyyati. Nah, ini arti atau definisi i'rab secara istilah di dalam kitab Kaifa Nata'allamul I'rab halaman 34. Bahwa i'rab itu adalah al-ibsah, menerangkan kehususan kalimat-kalimat bahasa Arab pada saat tersusunnya, diulangi lagi, menjelaskan, menerangkan kehususan kalimat bahasa Arab ketika atau pada saat tersusunnya dengan pelantara kaidah-kaidah ilmu nahwu. Jadi i'rab ini nanti akan menjelaskan, akan menerangkan kehususan kalimat dalam bahasa Arab ketika tersusun, ketika menjadi sebuah jumlah dengan pelantara, dengan wasilah kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kaidah-kaidah ilmu nahwu inilah nanti yang akan menjadi alat untuk menggali, untuk menganalisis, untuk membongkar tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, khususnya dalam hal ini adalah bahasa Al-Quran, karena kajian kita adalah i'rabul Quran. Nah, jadi i'rab Al-Quran itu adalah satu ilmu atau istilahnya apa ya? Satu ilmu yang menjelaskan tentang kehususan bahasa Al-Quran. Pelantaranya apa? Pelantaranya adalah kaidah ilmu nahwu. Nah, mungkin sedikit saya singgung, ini terkait dengan i'rab itu dianggap sudah beres, dianggap sudah tuntas. Nah, adapun terkait dengan Al-Quran, karena tadi i'rab Quran itu adalah gabungan dari kata i'rab dan Al-Quran. I'rab ini sudah bisa ya, insya Allah. Itu artinya menjelaskan, menerangkan kehususan bahasa Arab ketika sudah tersusun, dalam hal ini bahasa Al-Quran, dengan pelantara kaidah ilmu nahwu. Nah, Al-Qurannya sendiri, Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan, sedangkan secara istilah sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Dengan ungkapan kalamullah, firman Allah, berarti tidak termasuk di sini kalamunas, bahasa manusia, bahasa jin, malaikat dan sebagainya. Tetapi kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Al-Quran. Berarti yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa dan lain sebagainya, itu tidak menjadi objek kajian kita, tetapi yang menjadi objek kajian kita adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Al-Quran. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas, nanti kita akan kaji terkait dengan bahasa Quran dengan pelantara kaidah ilmu nahwu. Nah, saya pikir ini
menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Bukankah kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam? Al-Quran dan Sunnah adalah hidayah dan petunjuk bagi umat Islam. Maka secara tersirat berarti ketika kita diperintahkan untuk memahami Quran, maka secara tersirat kita pun diperintahkan untuk mempelajari bahasa atau kaidah yang bisa mendekatkan kepada pemahaman atau yang bisa memahami Al-Quran. Nah, tiada lain yang bisa mendekatkan kita kepada bahasa Quran, yaitu diantaranya adalah kaidah ilmu nahwu, atau nanti kedepannya kita akan belajar i'rabul Al-Quran. Betapa tidak orang yang tidak bisa memahami bahasa Quran itu bisa tergelincir pemahamannya, bisa terjadi salah paham. Kita ambil contoh misalkan di dalam Quran surat Al-Maidah kalau tidak salah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ini silahkan bagi ikhwatul iman boleh dibuka Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 5 kalau tidak salah ya, atau ayat 6. Di sana ada ungkapan tentang wudu, wa ar ilal ka'bain. Nah begini, wa arju. Nah ini sebagai contoh saja betapa pentingnya kita mempelajari kaidah nahwu, mempelajari i'rab Al-Quran. Di sini ada kalimat arjula. Nah di sini ketika kita membaca arjula, ini kalimat arjula terletak setelah waw. Waw ini dalam bahasa Arab disebutnya waw atof. Berarti kalimat yang ada di depannya ini disebutnya maktuf. Nah ini maktuf kepada sebelumnya. Itu sebelumnya ada yang majrur, ada yang mansub. Berarti bisa diarjula, dibaca arjula atau dibaca arjuli. Tergantung nanti kita memaktubkan kalimat arjula kemana. Ketika kita memaktubkan kalimat arjula, berarti kita memaktubkan kepada yang mansub. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Berarti kaki ikut kepada bagian yang dicuci, karena ketika kita membaca arjula konsekuensinya adalah berarti kita harus mencuci bagian kaki. Tetapi ketika kita membacanya wa arjuli dengan cara dikasrohkan karena menganggap ini maktub kepada ru'usi, di sini ada biru'usikum. Nah, berarti kita menganggap arjuli ini maktub kepada biruusikum wamsahu biruusikum. Nah, ketika membaca arjuli berarti kita menganggap arjuli ini maktub kepada ruusi. Kepala itu bukan dicuci tapi diusap. Konsekuensinya ketika dibaca majrur maka berarti kaki bukan dicuci tetapi harus diusap karena maktubnya kepada ruusi. Itu salah satu contoh betapa penting kita mempelajari kaidah nahwu, mempelajari i'rab Quran agar kita tidak keliru dalam memahami bahasa Tuhan. Nah, contoh yang lainnya, misalkan yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar. Ada orang Arab Badui minta dibacakan ayat Al-Quran. Waktu itu dibacakan Quran surat apa? Yang bunyinya innallaha bariun minal musyrikin. Wa
Nah, waktu itu terjadi terjadi kesalahan baca. Waktu itu orang tersebut membacakan di hadapan orang Badui, itu membacanya warosuli dengan cara dimajrurkan karena menganggap maktub kepada musyrikin. Ketika dimaktubkan kepada lafaz musyrikin dengan cara dimajrurkan, berarti nanti konsekuensinya Allah akan berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Maka otomatis orang tersebut itu tidak mau mengikuti, tidak mau taat kepada orang yang Allah sendiri berlepas diri. Waktu itu dipanggil oleh Khalifah Umar, terjadi kesalahan baca. Umar bin Khattab meluruskan bahwa bacaan ayat tersebut bukan innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli, tetapi innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulahu, dengan cara dimansubkan karena maktub kepada lafaz Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa perubahan harokat itu memiliki arti, memiliki perubahan makna. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari i'rab Al-Quran. Dengan cara mempelajari i'rab Quran, maka kita akan mengetahui mana yang disebut subjek, mana yang disebut objek, mana yang disebut dengan predikat, sehingga tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan dengan mempelajari i'rab Quran ini bisa meminimalisir, bisa menghilangkan terjadinya lahan baik ketika membaca ataupun ketika menulis. Tentu saja bahasa Arab adalah bahasa asing bagi kita, bahasa kedua bagi kita. Tidak mudah kita untuk memahaminya karena bahasa Arab adalah bahasa sesuatu yang tidak biasa kita dengar. Bahasa Arab adalah sesuatu bahasa yang tidak biasa kita ucapkan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang tidak biasa kita tulis. Karena itu akan sangat sulit sekali untuk memahami bahasa Arab, wabil khusus bahasa Quran. Karena itu perlu adanya satu metodologi untuk memudahkan bahasa Arab tersebut, bahasa Al-Quran tersebut. Insya Allah nanti kedepannya kita akan belajar i'rab Al-Quran ini dengan metode yang disebut dengan tatbik. Nah, metode tatbik, apa itu metode tatbik? Bagaimana penerapannya metode tatbik terhadap Al-Quran dan lain sebagainya, insya Allah akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Demikian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya berpesan bagi ikhwatu iman yang hendak serius belajar i'rab Al-Quran ini, hendaklah bersabar dalam menjalaninya, karena nanti kita akan belajar secara bertahap mengikuti anak tangga daripada ilmu i'rab Al-Quran ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.